Hai sahabat 15 menitan, di episode kali ini kita mau ngebahas tentang how ecocentric Germany is. Jadi Jerman itu sekarang udah punya beberapa sistem yang bisa ngebantu kita untuk lebih cinta sama lingkungan. Yang pertama ini adalah favorit aku, yaitu Pfand. Jadi di Jerman itu ada sistem pengembalian botol. Jadi setiap kita beli produk minuman kayak air mineral, minuman bersoda, jus, bir, dan lain-lain itu, baik botol plastik ataupun yang kaca, itu kita harus bayar deposit atau Pfand untuk wadahnya. Nanti untuk mengembalikan wadah yang udah kosong, kita itu bakal dapat uang kita balik lagi berupa struk belanja yang itu nanti kita bisa buat bayar gitu di kasir. Nah, sistem ini itu sengaja diberlakukan untuk membantu mempermudah proses penyortiran untuk either di reuse atau di recycle. Nah, deposit ini itu berkisar 8 hingga 25 sen per botolnya, tapi kebanyakan sih 25 sen ini ya. Dan menurut aku kerennya ini tuh bisa mendorong konsumen untuk mengembalikan botol mereka ke mesin Pfand. Karena kan orang pasti mikir kayak, ih sayang ada uangnya, apalagi kalau botolnya udah dikumpulin jadi banyak. Kayak aku biasanya aku kumpulin dulu, kalau udah banyak baru aku tukerin. Jadi berasa tiba-tiba dapet uang jajan gitu kan. Nah, biasanya juga ada di botolnya ini ada tulisan Mehrwegflasche atau Pfand glass, yang artinya kemasan ini itu berarti bisa di Pfand atau harus di Pfand. Sedangkan yang tulisannya Pfandfrei atau ohne Pfand itu berarti bisa tanpa Pfand. Nah, ada dua jenis kontainer nih untuk depositnya ini. Yang pertama tuh ada single use atau Einweg dan multiple use atau Mehrweg. Wadah yang multiple use ini itu harus dibersihkan dan bisa digunakan lagi. Nah, sedangkan yang single use itu akan dihancurkan dan didaur ulang. Kemudian yang kedua ada eco-friendly packaging. Jadi di Jerman itu packaging mostly udah pakai kertas, dan demi membendung gelombang pasang pengemasan, Jerman itu mula-mulanya memberlakukan undang-undang pengemasan atau Verpackungsverordnung pada tahun 1991. Tapi setelah itu juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali karena menyesuaikan arahan dari Uni Eropa dan juga keadaan yang dinamis. Sistem ordonansi pengemasan dianggap tidak efisien lagi. Kemudian 1 Januari 2019, undang-undang pengemasan terbaru itu dibuat, yaitu Verpackungsgesetz. Berisi tentang tingkat daur ulang baru yang lebih ambisius dan peraturan penting lebih lanjut untuk persaingan ekonomi yang lebih transparan dan juga lebih adil. Nah, masih sama nih kayak yang dulu. Jadi konsumen pribadi, produsen, distributor itu harus berpartisipasi secara finansial dalam satu atau beberapa skema atau duale Systeme gitu di Jerman ngomongnya. Nah, sekarang para produsen itu juga harus mendaftar ke Stiftung Zentrales Televerpackungsregister atau seperti kayak registrasi ke Badan Pusat Pengemasan gitu. Harus melaporkan masa pengemasan, bahan, periode partisipasi, dan nama perusahaan kepada si Badan Pusat Pengemasan ini. Nah, kalau misalnya mereka melanggar hukum, negara bagian federal itu juga dapat mengenakan denda administratif. Dan tenang aja, nggak kayak dulu persepsi bahwa kertas berarti pengundulan hutan. Kalau sekarang itu udah banyak kertas dan kantong kertas itu dibuat dari nggak cuma dari pohon ya, tapi ada solusi ramah lingkungan seperti limbah tebu, jerami, benang rami, sabut kelapa, dan juga kotoran gajah. Keren banget kan? Dan tentu aja pengemasan dengan kertas juga pasti bermanfaat bagi lingkungan karena dapat terurai secara hayati, dapat didaur ulang, lebih hemat energi, dan cukup membantu dalam melestarikan sumber daya alam. Tapi sebenarnya sih di Jerman juga masih ada sih beberapa produk yang dikemas dengan plastik. Tapi plastiknya ini benar-benar tipis. Biasanya itu kalau belum dibuka itu dia kuat, tapi sekalinya dibuka itu dia pasti bakal gampang rapuh, kayak gampang robek gitu. Dan yang ketiga adalah sistem pembuangan sampah di Jerman. Biasanya kan kita kalau di Indonesia membuang sampah tuh pakai kantong plastik bekas ya. Nah, kalau di Jerman kita nggak bisa ngelakuin itu karena emang pada dasarnya Jerman itu kan nggak pakai kantong plastik ya. Tapi Jerman itu memproduksi satu plastik khusus untuk sampah yang sangat mudah didaur ulang. Nah, ini tuh ada varian yang warna ungu, lavender, ada juga yang eukaliptus gitu warnanya hijau untuk mengurangi bau sampah saat summer. Nah, dilansir oleh Sustainability Magazine, Jerman itu memimpin di urutan pertama loh sebagai negara yang mampu menanggulangi polusi plastik melalui pengolahan sampah dan daur ulang. Jerman juga mampu mengurangi total limbah mereka sebesar 1 juta ton setiap tahunnya dan mendaur ulang 70% dari semua limbah yang dihasilkan. Ini tuh yang terbanyak di dunia, keren banget kan? Nah, Jerman juga mencapai
semua ini tuh melalui kebijakan mereka tentang limbah, perusahaan itu bertanggung jawab atas apakah kemasannya itu dapat didaur ulang atau enggak. Sedangkan kita sebagai konsumen itu juga harus bertanggung jawab itu tuh dibuang di tempat yang benar gitu. Nah, selain kebijakan ini, negara itu juga menerapkan Green Dot Policy yang berarti semua kemasan daur ulang itu kan harus dikasih tanda ini. Nah, terus perusahaan tuh harus bayar biaya ketika mereka itu pakai kemasan lebih gitu. Ini tuh menyebabkan tidak hanya kemasan yang lebih sedikit tetapi juga kaca, kertas, dan logam itu jadinya mereka lebih tipis gitu bikinnya. Nah, di Jerman sendiri ada 5 tempat sampah berbeda yang digunakan untuk membedakan sampah dan limbah. Dan setiap akhir tahun aku biasanya dapat jadwal buang sampah buat tahun depan. Jadi meskipun tong sampahnya itu udah dibeda-bedain, tapi kalau kita mau buang ke tong yang paling gede yang terakhir itu, kadang-kadang kan bisa kecampur juga kan. Jadi mereka itu merekomendasikan untuk membuang di hari-hari tertentu. Kayak misalnya ada jadwal, misalnya hari Senin itu tuh mereka ambil yang bio, terus hari Selasa mereka ambil kertas gitu misalnya. Terus juga ada jadwal kapan si truk ini tuh lewat dan ngambil sampah di depan rumah atau apartemen kita. Nah, yang keempat ini sebenarnya sistem yang bagus banget tapi aku nggak suka. Itu adalah di Jerman itu nggak ada AC di rumah ya. Kalau kayak di bank, di mall atau di supermarket itu ada AC. Tapi buat di rumah jangankan mau beli, AC itu emang nggak dijual. Jadi biasanya kalau summer cuma pakai kipas angin aja aku. Tapi sebenarnya Jerman itu kan cuma panas sekitar 3 bulanan ya kalau lagi summer. Bulan-bulan lain itu ya sejuk dan bahkan kalau winter itu bisa dingin banget. Jadi menurut aku ya, it's okay juga sih buat nggak ada AC, karena Jerman menganggap AC itu sebagai penyumbang global warming yang besar banget. Terus yang kelima adalah ternyata tumbler-tumbler kekinian itu juga udah common banget loh di Jerman. Apalagi kita itu bisa langsung minum dari tap water, gratis, hihi. Ya bayar sih, tapi at least lebih murah lah daripada air mineral. Tapi cuma boleh diminum yang dingin ya, kalau yang panas itu nggak boleh dikonsumsi. Jadi aku pun biasanya cuma beli air mineral di kemasan itu kalau aku lupa nggak bawa minum dari rumah. Selanjutnya ada sistem penggunaan kendaraan umum di Jerman. Jadi di Jerman itu udah banyak kendaraan umum yang keadaannya tuh udah enak banget buat dipakai dan banyak jadwalnya. Jadi ada kayak kereta bawah tanah, U-Bahn, S-Bahn, yang di tengah kota itu ada tram, bis, ada kereta dan lain-lain. Jadi orang-orang itu sebenarnya penggunaan kendaraan pribadi itu udah dikit ya di Jerman. Dan kemarin Juni, Juli, Agustus 2022 ini Jerman itu menerapkan 9 euro tiket atau per bulan harganya cuma 9 euro buat naik semua jenis kendaraan ini kecuali IC atau ICE, Intercity Express, itu kereta cepat. Nah itu harganya normal. Itu sebenarnya kemarin tuh karena Jerman tuh kan sempat inflasi, gas mahal banget, terus susah minyak dan lain-lain. Jadi kayak ya buat kayak hadiah gitulah dari pemerintah buat kita bisa jalan-jalan pas summer pakai tiket yang murah. Dan juga itu sebenarnya eksperimen gimana sih kalau pakai sistem ini, perubahannya itu sebanyak apa. Dan ternyata selama 3 bulan itu lebih dari 52 juta tiket itu terjual, tuh banyak banget. Dan sampai sekarang sebenarnya masih diteliti, tapi pastilah of course kayak dampaknya pasti bagus buat lingkungan. Cuma kekurangannya karena itu pas summer dan station tuh jadi kayak crowded banget. Terus jadi lebih panas keretanya karena yang naik banyak. Terus kalau kalian pernah dengar soal Fridays for Future, a young led and organized movement yang baru berdiri Agustus 2018 oleh aktivis bernama Greta Thunberg dari Sweden yang umurnya tuh baru 15 tahun. Keren banget ya. Jadi ini tuh intinya protes lah tentang lack of action ke climate crisis, tentang lingkungan gitu. Jadi sebenarnya aku sendiri udah beberapa kali ya hari Jumat itu papasan di jalan lagi ada demo Fridays for Future ini. Tapi ya demo yang bagus ya, bukan demo yang merusak gitu. Dan mereka tuh keren banget, kayak mengingatkan lagi buat kita tuh lebih take action, lebih peduli, lebih mikirin lingkungan. Meskipun selama 3 tahun tinggal di Jerman, aku merasa Jerman itu udah bener-bener ekosentrik, tapi ternyata itu masih kurang buat mereka karena ya nyatanya kemarin bumi suhunya naik kayak gitu. Dan sekarang itu di Jerman semua undang-undang baru yang dibuat itu harus mikirin dampaknya ke lingkungan itu gimana.
Dan yang terakhir, di Jerman itu udah banyak banget restoran vegan. Dan kerennya kalau misalnya aku nggak baca, kadang aku nggak notice kalau itu vegan, karena rasanya, teksturnya, bentuknya itu bener-bener kayak daging. Terus juga udah ada supermarket khusus buat bio. Terus sebenarnya di supermarket itu juga udah banyak banget barang-barang vegan, apalagi susu ya. Itu banyak jenisnya kayak soya, hafer, mandel atau almond dan lain-lain. Jadi intinya banyak banget produk-produk vegan dan bio kayak telur, daging, makanan yang udah common di Jerman. Dan di sini aku tuh juga jadi lebih memperhatikan komposisi tiap mau beli produk gitu. Ngebandingin mana yang gulanya lebih rendah, lemaknya lebih rendah, atau misalnya kandungan laktosa dan lain-lain. Nah, jadi itu tadi 8 hal yang membuat aku benar-benar merasa Jerman itu sangat memperhatikan lingkungan. Semoga di masa yang akan datang kita semakin mencintai lingkungan lagi ya. Aku yakin kok generasi yang lebih maju, human resources yang semakin terpapar sistem edukasi yang lebih baik pasti akan membuat Indonesia sekeren negara-negara maju lain. Vielen Dank, makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube 15 menitan ya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, yuk share ke teman-teman kalian. Bye!